Jadi apa yang harus dilakukan? Ini Bapak Ibu, pesan dari Tuhan hari ini adalah segera meteraikan diri saudara dengan meterai nama kudus Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan dalam Ruach HaKodes. Yang belum dimeterai dalam baptisan yang benar, segera loh. Ini masih dikasih waktu sama Tuhan sebelum dia menjemput kita di awan-awan yang permai. Jangan sampai terlambat. Sadarnya nanti kalau sudah pada naik, yang belum dibaptis pembaharuan padahal sudah disampaikan, tidak melakukan, tertinggal. Mau jungkir balik kayak bagaimanapun ya sudah terlambat. Jadi tolonglah gengsinya diturunkan dulu sekarang. Mari, kalau sudah tergerak hatinya untuk baptis, segera baptis dalam nama yang benar, nama yang kudus. Jangan ditunda. Karena waktu kedatangan Tuhan seperti pencuri, tiba-tiba loh bisa aja nanti malam ini kita rapture semua Bapak Ibu. Setelah menyaksikan ini. Jadi kalau selagi masih ada waktu, mari kita melakukan meterai dalam nama yang kudus Bapak Yahweh. Kenapa harus dalam nama Yahweh? Tadi kita sudah belajar kan? Itu nama kehidupan. Lihat tangan, lihat paku. Jadi ini bukan aneh-aneh. Memang itulah Tuhan yang kita sembah. Sang pencipta yang mati di atas kayu salib. Dialah Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh sendiri. Mengandung unsur kehidupan. Dan ingat loh Bapak Ibu, baptisan ini bukan hanya di Indonesia. Seluruh dunia sekarang sedang mengikuti gerakan Roh Kudus ini. Dimeterai dalam nama yang benar. Disobeklah nama-nama yang lama. Dimeterai dengan nama yang baru. Kenapa? Terikat di bumi, terikat di Syamayu. Kalau nama yang lama masih gandoli itu apa ya bahasa Indonesia? Masih ngiket lah. Ya itu yang akan dibawa sampai kursi pengadilan Tuhan. Karena firman Tuhan harus digenapi. Terikat di bumi, terikat di Syamayu. Kamu terikat pakai nama siapa? Nyi Roro Kidul, Lucifer. Kan banyak nama ilah-ilah di bumi ini. Nah, ingat Bapak Ibu, harus meterai dalam nama yang benar. Jangan kompromi untuk hal ini. Ini keselamatan, nggak boleh diganggu-gugat. Nah, kenapa harus nama Yahweh? Kenapa nama Yeshua? Kan sama aja, yang penting dicelupin. Nah, sekarang saya tanya, akar iman kita dari mana? Dari Arab? Dari Yunani? Atau dari Israel? Nah, itu Bapak Ibu bisa jawab sendiri deh. Apa dari Indonesia? Nah, kan nggak mungkin. Kitab suci semua berasal dari Israel. Firman Tuhan hanya dipercayakan kepada orang Israel. Kimitsion tetze Torah, udafar Yahweh Mirushalayim, Baruk senatan Torah, leamo Israel bikdusyatu. Itu ada ayatnya Bapak, bahasa Ibraninya. Sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Yahweh dari Yerusalem. Diberkatilah dia yang memberikan Torah kepada umat kesayangannya Israel. Jelas Bapak Ibu. Jadi Torah dan pengajaran, hukum-hukum semuanya dari Israel. Nabi-nabi semuanya dari Israel. Makanya harus benar nama baptisnya. Jangan ngawur. Makanya Yesus bilang, baptislah mereka dalam nama Bapa. Perhatikan. Bapaknya siapa? Harus jelas namanya Bapa Yahweh. Karena dalam kitab Yesaya juga ada. Engkaulah Bapa kami ya Yahweh. Engkaulah panjunan kami. Engkaulah keselamatan kami. Jadi nama Bapa itu Bapa Yahweh. Nama Putra. Ya kita dulu pakai nama Yunani. Harus diperbaiki. Karena Mesias kita bukan dari Yunani Bapak Ibu. Salah. Mesias kita tuh dari Israel. Keturunan Yehuda dan suku Lewi. Memang diterjemahkan ya, masa kita dibaptis pakai nama terjemahan? Pakai nama yang asli dong. Mesias kan namanya aslinya Yeshua. Kalau nonton The Passion of the Christ pasti tahu Bapak Ibu nama aslinya itu Yeshua. Ya terus nggak usah pakai dalih pembenaran lagi pakai nama Yunani. Apa mau pakai nama Arab, Isa Al-Masih? Nggak mau juga kan Bapak Ibu? Ya sama-sama import lebih baik mendingan pakai nama yang asli. Kan gampang pilihannya, mau pakai Isa Al-Masih. Kan nggak mau Bapak Ibu. Aku baptis engkau dalam nama Isa Al-Masih, mau nggak? Pasti nggak mau kan? Ya masih mending lah Yunani. Ya, daripada sama-sama import Arab Yunani yang bukan akar iman kita, ya lebih baik nama yang asli Bapak Ibu. Yeshua HaMashiach. Yeshua artinya salvation. Tempat keselamatan. Lihat tangan yang dihancurkan oleh paku, maka kamu akan melihat keselamatan. Itu arti nama Yeshua Bapak Ibu. Kita sudah lihat tadi pola Ibraninya. Sama-sama import, mendingan pakai yang asli sekalian. Ngapain pakai KW-KW? Emang mau Bapak Ibu masuk surga yang KW? Ayo saya tanya balik. Mau masuk surga tapi surganya KW. Ya gimana bisa masuk surga? Tuhannya Tuhan KW. Ayolah kembali ke yang benar.
Nama yang benar, nama yang kudus. Kita menghormati nama Tuhan ini, nggak main-main. Oke, kita lanjut. Karena apa? Ini gerakan Roh Kudus loh. Nah, Malaysia dan negara lain ini keberatan. Kita nih pakai nama mereka yang mereka sembah. Kita hanya menyembah kepada Bapa Yahweh. Pengadilan Malaysia putuskan hanya Muslim boleh menggunakan kata ini. Tuh. Ini adalah untuk Muslim. Tuh, Bapak Ibu lihat mereka demo dan protes loh. Mereka nggak pengen nama si ini dipakai di kekristenan. Lah kok kita masih ngotot, masih pakai yang ini. Ini sudah pakai pengadilan loh Bapak Ibu, nggak main-main loh ya. Jadi ini gerakan Roh Kudus. Indonesia menolak, Malaysia dikasih Tuhan, kasih pelajaran nih kayak begini supaya kita melek. Kembalikan kepada yang miliknya nih. Ini kita bukan dari sini, akar iman kita. Namanya bukan ini. Ini nama Tuhan kita, Yod-He, Waw-He. Lihat tangan, lihat paku, Yahweh. Mungkin ada yang bertanya, kok bisa Bapak nyebut nama Yahweh? Sekarang saya tanya, orang Israel memanggil dengan kata haleluya. Kalau bukan namanya Yahweh, terus misalnya katanya Yehova. Yang benar Yehova, Pak. Tapi sampai detik ini orang Israel itu nyebutnya haleluya. Bukan haleluya. Haleluya itu artinya halelu dan Yah. Terpujilah Yahweh. Kita harus ngerti pola Ibrani, Bapak Ibu. Biar kita nggak gampang terperosok. Kembalikan kepada miliknya. Nama Tuhan kita bukan ini. Udah kita kembalikan, kita hormati miliknya mereka. Sudah. Jangan ribut sama mereka. Jadi tarik-tarikan. Lawang akar iman kita bukan dari situ kok. Bukan dari sini. Kita dari sini Bapak Ibu. Namanya berbeda jauh. Ya kalau untuk masalah itu saya nggak akan mengurusi bahwa mereka ini sebagai Tuhan. Bagi mereka ya it's okay. Tapi bagi iman kita bukan ini namanya. Dan tidak pernah sampai detik ini orang Israel menyembah pakai nama ini Bapak Ibu. Ini yang perlu kita ketahui. Itu bagaimana Pak dengan orang Kristen di Arab? Nah itu dia. Tapi nggak semua lu orang Kristen di Arab pakai nama ini. Mereka kadang memakai kata Rab. Rab itu Tuan. Ya karena bahasa ya mungkin jadi masih kecampur-campur. Ya tapi sekarang saya tanya, akar imannya memang lihat dari Kristen di Arab. Akar iman kita kemana? Israel Bapak Ibu. Suka nggak suka akar iman kita dari Israel. Silakan kalau Bapak Ibu kiblatnya ke Arab ya, berarti tahu kan kalau kiblatnya ke Arab siapa? Kita kiblatnya ke sini nih, Israel. Bukan ke sini, bukan ke sini. Jauh banget Bapak Ibu. Ayo kita lanjut. Nah, yang masih doyan manggil nama ini di dalam iman kekristenan, ya kita akan pelajari nih tulisan dari kata si ini. Karena kita kan sering disebut Yahweisme ya kan. Ya sekarang saya balikin ke mereka. Ayo kita telah yuk. Mau nggak nih? Masih yakin nggak kamu pakai nama ini nih? Oke, yuk kita akan belajar. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau si A ini, saya nyebutnya A aja ya. Itu adalah dari nama Yahweh. Tetapi diapain? Dipelintir Bapak Ibu. Huruf Yod jadi paling belakang. Jadi ke sini. Diputar balikan, dibalikin nama Yahweh. Set. Jadi udah ditaruh paling belakang, ya kan? Diputar balik, jadi seperti ini. Ditempel, set. Jadilah muncul ini, Bapak Ibu. Sama kan? Tuh. Jadi siapapun yang memutar balikan nama Yahweh, dipres, ditekan, akhirnya muncullah si A ini. Jadi A ini spiritnya adalah menentang nama kudus Yahweh. Selama ini mungkin Bapak Ibu nggak pernah sadar ya. Tapi inilah spirit. Karena setan itu ingin dipuji. Ingin disembah. Tidak ingin manusia menyembah Yahweh. Makanya dari nama Yahweh ini diputar balik. Ya kan, diinjak, diputar balik. Dipres, ditekan sedemikian rupa tekanan yang begitu hebat. Kalau kamu panggil nama Yahweh dipecat dari sinode. Kalau kamu panggil nama Yahweh
selesai hubungan kita, keluarga, dan lain sebagainya. Kan ditekan, Bu, Bapak Ibu. Ya, makanya dipres, ditempel, seret. Muncullah ini. Apakah ini suatu kebetulan? Saya yakin tidak. Ini spirit, Bapak Ibu. Ya. Nama kudus Bapa kita itu Yahweh. Harus kita panggil dengan hormat, dengan tunduk. Makanya Yesus itu mengajarkan doa Bapa kami, kalimat pertama, kalimat utamanya itu bukan minta berkat dulu. Bukan memuji Tuhan dulu. Apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Karena Bapa Yahweh tahu umat Tuhan itu sudah menajiskan nama Tuhan. Ribuan tahun. Nama Yahweh diinjak-injak, diputar-balikan. Menjadi ini, Bapak Ibu. Jadi kalau yang masih nempel ini ya terikat Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan ya dan amin. Terikat di bumi ya, kamu terikat sama ini ya. Kalau bukan karena kasih karunia ya kamu akan nempel terus. Jadi ini bukan hanya sekedar nama, tapi suatu ikatan milik siapa? Milik Yahweh atau milik ini? Itu dia. Karena akar iman kita bukan berasal dari ini. Oke. Mau lebih dalam lagi, saya bongkar nih dalam pola Ibrani, Bapak Ibu. Siap-siap ya. Ini kan Bapak Ibu tahu tulisan siapa kan? Ini ada huruf Ibrani-nya nih, Yod. Nilainya 10. Kan kita sudah belajar tadi kan ada angka-angkanya. Wow, nih. 6. Shin 300 nilainya. Nun 50. Shin lagi terakhir. Nih. 300. Coba Bapak Ibu hitung sendiri deh. 300 tambah 300. Ini kan ada dua nih, shin yang gede sama shin yang kecil. 300 tambah 300, 600. 600 tambah 50 tambah 10, 660. Tambah terakhir huruf vowel-nya sini 6. Berapa Bapak Ibu jumlahnya? Bapak Ibu jawab sendiri. Saya nggak mengurang-urangi loh Bapak Ibu, ini saya lihat dari akar Ibrani loh ya. Semua kelihatan dan jelas, tidak ada satupun yang meleset. Jumlahnya segitu Bapak Ibu. Oke, jadi pilihan di tangan Bapak Ibu. Kalau saya sih, Tuhan tuh nggak pernah maksa manusia kok. Percaya ya kamu selamat, enggak ya tanggung sendiri resikonya. Oh, semua sudah enak kok, manusia tinggal pilih. Mau hidup atau mau mati, udah gitu aja. Kecuali tidak ada yang memberitakan. Nah ini beda ceritanya. Kan Tuhan baik, harus dikasih tahu dulu, baru manusia dikasih pilihan. Nah sekarang sudah diberitakan. Mau terima syukur, enggak ya tanggung sendiri resikonya. Dan ini akan menyeret kamu sampai kursi pengadilan Tuhan. Terikat di bumi, terikat di surga. Surganya yang mana? Kan gitu masalahnya. Kalau surganya ini kan beda sama surganya Bapak Yahweh. Surganya Bapak Yahweh tidak ada kawin mengawini, tidak ada urusan makan-makanan dan lain sebagainya. Kita sama seperti malaikat memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kalau ini beda cerita. Ya, silakan aja pilih mau yang mana surganya. Enak kalau sama saya sih orangnya enjoy Bapak, nggak usah dibawa tegang. Tinggal pilihan di tangan Bapak Ibu semuanya. Kebenaran sudah disampaikan, jangan keraskan hatimu. Kalau sudah dapat, respon dengan baik dan benar. Kalau ditolak ya nggak apa-apa juga, saya mau santai aja. Nggak ada ruginya kok buat saya. Bagi nabi-nabi itu nggak ada ruginya Bapak Ibu. Semua sudah diperhitungkan sama Tuhan. Tinggal kebaskan debu, tidak terikat dengan dosa orang tersebut, goodbye. Di kursi pengadilan Tuhan, nabi itu tidak akan bisa dituntut. Toh saya sudah menyampaikan. Kecuali saya nggak nyampaikan buat saya sendiri. Nah itu baru saya salah. Jadi pemimpin umat kalau sudah tahu nama Yahweh, ayo dong sampaikan. Nah, kan pendeta-pendeta kan sudah tahu nama Yahweh. Oh, saya nggak usah nutup-nutupin deh. Pendeta besar loh, Gilbert Lumoindong, Timotius Arifin, Daud Tony, Yakub Nahuwai, Erastus Sabdono, itu manggil nama Yahweh. Pernah dia ngomong kok ini memang benar nama Yahweh. Tapi kenapa nggak diajarkan? Kenapa nggak dipakai dalam pujian penyembahan? Kok malah ini yang dipanggil terus? Harusnya kita mikir Bapak Ibu. Kenapa nggak konsisten gitu loh? Mereka udah tahu semua tapi buat pribadinya sendiri. Nggak kasihan sama jemaat.
Ayo, konsisten. Karena saya ada buktinya semua. Mereka ngomong ada semua. Manggil nama Yahweh kok. Gitu aja ya. Tapi ya masih campur yang ini juga. Ya saya nggak tahu. Apa sih yang ditakuti? Gitu aja. Haleluya. Oke, kita lanjut. Tinggal Bapak Ibu memilih saja. Enak kan kalau udah pengajaran Ibrani tinggal pilih Bapak Ibu. Jelas, terang benderang, angka-angkanya nggak ada yang meleset satupun. Itulah enaknya akar Ibrani. Nggak gampang kita itu tergoda dengan pengajaran yang aneh-aneh. Kelihatannya luar biasa bombastis. Kelihatannya ketemu Tuhan, ya kan bolak-balik surga. Tapi Tuhannya gado-gado. Surganya aneh-aneh isinya. Pengajarannya aneh-aneh. Nah, saya nggak terlalu percaya Bapak Ibu. Saya nggak gampang percaya penglihatan. Harus saya uji dulu. Sesuai firman Tuhan nggak yang umum. Lebih dalam lagi saya bongkar angka-angkanya Bapak Ibu. Piktografnya saya pelajari. Nubuatannya bagaimana, angka-angkanya bagaimana. Kayak tadi 10 kali Yobel, kan kita sudah bongkar tuh 50 tahun, 50 tahun. Jelas. Enak Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Benahi diri kita semakin intim dengan Bapa Yahweh, semakin setia dan taat akan firman Tuhan apapun resikonya. Trust and obey. Ini loh yang Tuhan cari, mempelai-mempelai yang murni, yang tulus, itu ini Bapak Ibu. Nggak usah mikirin dunia ini udah mau game over, saya katakan deh. Dunia ini dalam menuju kehancurannya, dunia sudah kacau balau, sudah sakit, sudah dipukuli, sudah dijarah. Ekonomi udah carut-marut di mana-mana. Nggak ada yang aman di muka bumi ini. Chemtrail di mana-mana, kalau keluar lihatlah, kita semua sudah dibombardir dengan virus-virus penyakit-penyakit. Nggak ada yang aman di bumi ini. Apa sih yang kamu cari? Ayolah kita benahi diri kita semakin intim dengan Bapak Yahweh, semakin setia dan taat. Belajar taat Bapak Ibu. Apa yang Roh Kudus taruh di hati Bapak Ibu, laksanakan. Nggak usah ditunda-tunda, nggak usah kompromi. Kalau Roh Kudus tuntun baptis, baptis. Pak saya tapi nggak ada pendeta di tempat saya, hubungi saya. Saya siap baptis meskipun secara online. Saya sudah membaptis secara online juga Bapak Ibu. Bisa hubungi saya. Saya dengan senang hati membantu. Bahkan ikut pengajaran dari saya boleh. Nanti saya akan masukkan di grup saya. Belajar akar Ibrani. Simple Bapak Ibu ya. Layanilah pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi ini yang kita lakukan di akhir zaman. Sis Kathy luar biasa loh. Saya dengar kesaksiannya. Pak, saya bikin channel JNAS itu cuma satu Pak. Untuk penginjilan. Bukan untuk cari uang atau cari makan. Wah itu luar biasa. Saya merasa salut ya. Jadi biarlah orang di luar sana nyinyir kayak apa ke Sis Kathy. Tapi lihat, hati Sis Kathy itu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dipakai channel ini memberitakan kebenaran. Yang lain bagaimana? Lakukan tugasmu dimanapun Bapak Ibu berada, kekasih-kekasih Hamasya. Lakukan yang terbaik. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau bukan sekarang, kapan lagi Bapak Ibu? Kita menyenangkan hati Tuhan lah sekarang. Nomor 2 tuh urusan duniawi lah, 3 dan seterusnya. Nomor 1 inilah. Mari kita bergandengan tangan melayani Tuhan. Bersatu yuk. Jangan lagi gontok-gontokan. Jangan lagi nyinyir-nyinyiran. Yang nyinyir-nyinyir saya yakin tertinggal Bapak Ibu. Jangan kita masuk dalam kategori orang-orang tersebut. Kalau orang belum ngerti, lebih baik diam. Itu jauh lebih bijaksana. Daripada ikut nyinyir, nggak dipelajari, yang ada malah tertinggal ya, malah rugi luar biasa kan. Ingat loh, penyesalan itu nanti belakangan percuma Bapak Ibu. Nggak ada gunanya. Mau nangis darah kek, mau guling-gulingan kek. Nggak ada Tuhan. Roh Kudus sudah kembali ke surga bersama dengan kita, orang yang percaya. Bayangkan aja Bapak Ibu, hidup di bumi tanpa Tuhan tuh bagaimana. Sekarang aja masih ada Tuhan sulitnya kayak begini, apalagi tanpa Tuhan. Ngerinya luar biasa. Jadi lebih baik ditegur hari ini, Bapak Ibu tersinggung, puji Tuhan. Artinya Roh Kudus mengasihi Bapak Ibu. Bertobat, masih ada kesempatan. Daripada Bapak Ibu menyesalnya belakangan. Oke, kita lanjut. Berhati-hati terhadap pengajaran dari luar. Nah, ini dia. Ini lagi di mana-mana di akhir zaman ini nih luar biasa. Bahkan tidak sedikit pemimpin yang mengajarkan umatnya untuk tersesat.
malah menjadi promotor-promotor agenda-agenda triple six. Kon ngeri Bapak Ibu. Jadi berhati-hati. Ingat, penentunya bukan gembala. Gembala itu bisa salah. Pendeta bisa salah. Penentunya apa? Firman Tuhan. Penentunya apa? Mesias kita Yesua ngajarin apa? Itu yang kita ikuti. Jangan sampai ini masuk semua nih ke jurang api. Bapak Ibu mau? Pertahankan iman saudara karena sebentar lagi kita akan menyongsong mempelai kita Yesua HaMasiah. Haleluya. Jadi bertahan Bapak Ibu, kekasih-kekasih HaMasiah yang dikasih Bapak Yahweh. Sebentar lagi kita akan menyongsong. Inilah target kita. Saya ulangi, inilah target kita. Fokus kita itu sampai sini Bapak Ibu. Kita rapture. Saya mungkin juga tahu bahwa di luar sana banyak pengajaran berkata rapture itu tidak ada. Sama aja kamu itu lari dari penganiayaan. Pokoknya macam-macam lah pengajaran di luar sana. Dari dulu ngomong rapture, buktinya nggak rapture. Nah kan, ada juga itu ayatnya yang bilang dunia ini sama aja sama zaman-zaman yang dulu. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jadi ingat rapture itu tertulis dan ada Bapak Ibu. Bahkan dalam perjanjian lama pun sudah ada rapture. Contohnya siapa? Henok, Elia itu rapture. Jadi apa yang dulu ada sekarang juga pasti ada dalam kitab Pengkhotbah. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Dulu ada, sekarang ada, nanti juga ada. Jadi rapture itu bukan pengajaran baru, sudah dari zaman nabi-nabi Bapak Ibu. Rapture itu ada. Jadi jangan gampang Bapak Ibu runtuh imannya dengan pengajaran-pengajaran yang belum tentu kebenarannya. Cross-check firman Tuhan itu adalah kunci utamanya. Ya sekarang aja orang mau nikah harus pakai surat Bapak Ibu ya, surat enjus. Aduh, sekarang ini dunia ini dipersulit dengan luar biasa ya. Belanja di pasar, tapi belum semua sih. Ya kan? Nah ini saya nggak usah ngomong, udah takutnya dikasih surat cinta nanti. Presiden-presiden yang tanda tangan untuk The Great, termasuk ya inilah Presiden Indonesia. Tanda tangan loh, jadi nggak usah kaget ya Bapak Ibu, Indonesia ini tempatnya kok yang paling nyaman bagi mereka menerapkan agendanya. Makanya Indonesia paling sulit nih bangkit dari pandemi. Negara lain udah party, udah happy-happy ya kan. Nggak ada paksa-paksa lah. Kita masih aja ngurusin mandatori, colok-colok, dan lain sebagainya. Jadi itu udah nggak usah kaget ya, karena dia udah tanda tangan. Nah kan, wah gencar. Bahkan gubernur-gubernur aja udah jadi ini nih, pengikut, pengusung. Ya kan, bumi baru. Ngerti lah maksud saya bumi baru ya. Zaman baru. Bayangkan, saya juga kadang mikir, ini kan nggak punya kemampuan apa-apa, kok bisa jadi gubernur? Dibandingin kinerjanya lawannya. Ya, karena ngikut ini Bapak Ibu. Kita lihat saja lah ya. Oke. Bahkan, nah ini kita udah tahu lah ya. C3O15, R18, O15, N14, A1, total 66. Ini totalnya juga hurufnya ada 6. Ingat loh, alam semesta itu udah ngasih petunjuk sama kita. Cuman kadang kita ini cuek dan nggak mau percaya. Dibilangnya cocokmologi dan lain sebagainya. Alam semesta ini ngasih komunikasi sama kita lewat angka, Bapak Ibu. Jadi nggak pernah meleset. Kalau udah ngomong angka, balik-balik lagi angka ya. Karena Ibrani juga berkaitan dengan angka. Kalau sudah angka, nggak akan pernah meleset. 1 tambah 1, 2, jelas. Nggak mungkin jadi 3 atau 5. Jadi enaknya pakai angka gini, pasti. Makanya matematika kan ilmu pasti. Bukan tafsir dan lain sebagainya. Sama Ibrani itu pasti Bapak Ibu. Di alam semesta pun juga pasti angka-angkanya. Nggak akan pernah meleset, percayalah. Oke. Nih enjusnisasi nih, kalau dalam bahasa Inggris, kalau Bapak Ibu hitung angka-angkanya, V itu huruf keberapa dikalikan 6. Semua dikalikan 6 aja udah Bapak Ibu hitung. A 6. C 3 kali 6, 18 misalnya. C lagi 3 kali 6, 18.
Total pasti jumlahnya itu Bapak Ibu. 666. Apakah ini suatu kebetulan? Saya yakin tidak. Kemungkinannya berapa, 1 banding berapa miliar Bapak Ibu. Huruf vaccination ini totalnya 666. Nggak pernah meleset. Nah, coba lihat Bapak Ibu ini. Ini logo Kominfo. Ada apa di balik logo Kominfo? Ya Bapak Ibu lihat nih ada angka 6. Mungkin Bapak Ibu sering lihat tapi nggak ngeh ya. Sekarang kita dikasih tahu nih sama alam semesta. Tuh lihat. Makanya mereka inilah yang sering take down kita semua. YouTube bahas ini take down sana, take down sini, hilang, dapat surat cinta dan lain sebagainya. Nah ini nih, lihat nih. Ya semua sudah dalam kontrol mereka ya Bapak Ibu. Jadi mereka tuh sebenarnya udah ngasih kode, ini loh aku. Jadi kita harus ngerti gitu loh. Jangan gampang kita dibodohi. Mereka udah tunjukkan belak-belakan loh ini, coba lihat. Cuman kita nggak ngeh gitu. Ya, kalau ngikut pengajaran saya mah sekarang jadi pada cerdas semua. Kenapa? Ya karena kita ngomongnya angka terus. Nggak gampang dibohongi. Oke ya, lanjut. Mau ngomong angka lagi? Yuk, hitung nih. Kita jadi angka 6. Karena kan semua harus dikalikan 6 misalnya. M huruf keberapa dikalikan 6 jumlahnya sekian. Tulis saja Bapak Ibu, mark of beast. Bapak Ibu jumlahin sendiri deh. Contoh B. Kenapa jadi 12? Karena huruf kedua kan B dikali 6, 12. E. Huruf kelima dikali 6, 30. Ya udah Bapak Ibu hitungin aja semua nih. Mark of beast. Tanda bilangan binatang. Jumlahnya 666. World ID card. Sistem pakai ID dunia ini 666. The hand or head dipasang di tangan atau di kepala. Sekarang kepala belum ya, tapi tangan kan sudah. Ini loh, Tuhan ini udah ngasih petunjuk sama kita. Alam semesta udah ngasih petunjuk, udah ngasih pesan. Hati-hati anakku. Besok si Seketi katanya dia mau kesaksian. 13 kali saya mimpi supaya jangan dienjus. Wah, itu luar biasa itu. 13 saya yakin itu angka yang sangat mulia Bapak Ibu. Loh, kok bisa Pak? Bukan 13 angka sial, angka setan. Nah, itu kan bagi orang yang nggak ngerti. Kalau saya akar Ibrani, angka 13 tuh angka yang sangat dahsyat. Itu angka pengakuan iman kita Bapak Ibu. Shema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Echad, kesatuan, satu. Itu gematrianya 13 Bapak Ibu. Jadi setan itu paling takut sama orang yang bersatu. Tapi dipelintir sama setan bahwa 13 itu angka sial, angka kematian, angka mistis. Sehingga manusia menjauhi angka 13. Waduh sayang banget. Padahal 13 itu setan paling takut. Pada saat kita bersatu, setan gak bisa ngapa-ngapain Bapak. Makanya dunia sekarang dibikin hancur porak-poranda, tidak bersatu. Sulit untuk manusia berkumpul, ya itulah kerjanya setan. Gak mau bersatu. Jadi 13 bagi saya itu angka unity. Echad itu unity artinya. Itu jumlahnya 13 angka. Tapi dunia kan dipelintir sama setan. Padahal itu angka yang paling ditakuti sama setan. Jadi saya hari ini telanjangi setan habis-habisan Bapak. Jadi biar kita ini gak gampang ditipu sama pengajaran di dunia ini. Karena apa? Ingat loh, firman Tuhan sudah mengingatkan kita. Wahyu 13 ayat 16. Biarlah siapa yang berhikmat menghitung bilangan binatang itu. Jadi ini bukan istilahnya cocokmologi, kita disuruh ngitung Bapak Ibu. Dan itu perintah bagi orang yang berhikmat. Nah, masalahnya nggak semua orang dikasih hikmat oleh Tuhan. Ya nyembahnya aja 666 gimana mau dikasih hikmat? Orang aja masih kompromi sama dunia ini gimana mau dikasih hikmat? Manggil Tuhan aja masih salah-salah, gimana mau ngasih hikmat? Harus kembali yang benar, baru dikasih hikmat. Takut akan Yahweh adalah permulaan hikmat. Kan ada ayatnya. Jadi takut dulu, kenalin dulu Tuhanmu yang benar. Baru hikmat itu muncul. Makanya kenapa saya bisa mengajarkan gini, bukan karena saya hebat, bukan. Karena saya cinta Tuhan, mau belajar kebenaran.
Saya kenal nama Tuhan dan saya nggak mau gaduh-gaduh. Sekali Yahweh tetap Yahweh, Yeshua HaMashiach, nggak akan berubah, saya campur-campur. Orang terima syukur, enggak ya juga nggak apa-apa. Makanya kita banyak belajar, banyak rahasia-rahasia dibukakan. Karena kita disuruh belajar berhitung tentang bilangan ini. Jadi bukan cocokmologi, ini perintah loh. Wahyu 13 ayat 16. Hitunglah. Karena jumlahnya 666. Itu dia ya Bapak Ibu. Nah ini dunia ini sekarang sudah kacau. Snowden pernah ngomong gini, jika mengungkap kejahatan diperlakukan layaknya seorang penjahat, berarti Anda sedang berada di negeri yang dikuasai para penjahat. Wah, iya kita mengungkap kebenaran, kita yang di penjara. Saya pernah dengar juga dari Sis Katy, ngomong kebenaran besoknya didatangi sama orang jam 10 terus dikerangkeng 3 hari kalau nggak salah. Wah itu ngeri Bapak Ibu. Berarti nih si Snowden udah ngomong gini ngingetin kita nih. Kalau kita mengungkap kebenaran terus kita diperlakukan seperti seorang penjahat, berarti Anda sedang berada di negara yang dikuasai para penjahat. Snowden kan yang bocorin itu ya, data-data CIA dan lain sebagainya. Wikileaks. Jika Anda tidak berhati-hati dengan media, media akan membuat Anda membenci orang yang tertindas dan mencintai orang yang melakukan penindasan. Malcolm X ini salah satu pejuang hak asasi. Saya suka sama statement-statement beliau. Nggak tahu nih orang masih hidup atau enggak. Karena sekarang orang ngomong aja langsung hilang Bapak Ibu ya. Jadi media juga kadang membuat melintir semua berita-berita. Jadi kita malah cinta sama orang yang melakukan penindasan. Wali-wali ya. Sebenarnya juga nih COVID-19 juga ini sebenarnya udah singkatan Bapak Ibu kalau kita cermat. Singkatannya ini nih, tuh Bapak Ibu baca aja sendiri ya. AI, nah, AI ada angka 19, gematria lagi. Ada hitung-hitungannya. AI ya Bapak Ibu pasti tahu lah ya. Bapak Ibu dikontrol dah gitu aja dah bahasa sederhananya. Didapat sertifikat. Nah, ini nggak usah tutup-tutup lagi. Presiden kita ngomong kayak begini loh Bapak Ibu. Indonesia siap menuju tatanan baru. Bahkan Sri Mulyani juga ngomong, we are ready entering the new world. Itu dia. Jadi sebenarnya sih sudah belak-belakan mereka. Dan Indonesia tempat yang nyaman masuk agendanya. Ya karena ya itu tadi. Kan kita sudah belajar angka gematria. Yang disembahnya siapa? Spiritnya bagaimana? Cocok kan? Indonesia negara terbesar di dunia yang menyembah itu. Nah, itu dia. Menyembah si A. Nah, ya udah. Nggak usah kaget. Semua connect Bapak Ibu. Percayalah. Alam semesta itu cerdas. Nggak akan meleset. Semuanya itu pasti lurus. Connect semua. Ini film-film sudah jelas semua ya. Jadi Simpson 2022 target 2 tahun. Ini sekarang benar kan 2022 sekarang udah endemi, sudah mulai cooling down. Ini sudah muncul nih di Simpson. Mereka mulai 20, 21, 22. Kalau Bapak Ibu tambahin 666 juga. 2000 sampai 2022. Bapak Ibu hitung aja sendiri. Makanya 2022 sudah cooling down kan, udah nggak terlalu ketat seperti kemarin-kemarin. Ya sudah selesai. Nah ini selanjutnya apa? Ya siap-siap aja mereka berkuasa kan gitu. Enak ya Bapak Ibu ya kalau sudah belajar angka. Ya ini nggak usah lah. Saya harap Bapak Ibu tetap beriman tanpa njus-njus, tanpa colok-colok. Jangan sampai Bapak Ibu seperti ini ya. Jadi walking dead. Memang Bapak Ibu manusia, tapi di hadapan Tuhan, Bapak Ibu udah kayak gini loh. Karena DNA-nya sudah dirusak, sudah tidak ada nama Tuhan. Udah menjadi milik anti Hamasiah. Apalagi coba, kecuali nggak bertobat sungguh-sungguh. Jadi nggak main-main, ini bicara tentang keselamatan loh ya. Jadi hati-hati. Oke, itu saja dari saya.